Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Pratiwi dari kelas D3 Fisioterapi dengan NIM 272260222133. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hip joint. Hip joint atau sendi panggul merupakan persendian enartrosis yang dibentuk oleh caput osis femoris atau kepala femur dan acetabulum os coxae. Hip joint sendiri pada manusia ada 3 bagian utama, yaitu ada femur, femoral head, dan acetabulum. Di dalam hip joint juga terdapat jaringan lembut dan tipis yang disebut dengan selaput sinovial. Selaput sinovial itu adalah selaput yang berbentuk cairan yang berguna untuk melumasi dan digunakan untuk menghilangkan gesekan di dalam hip joint agar tidak terjadi suatu fraktur atau kerusakan pada hip joint itu tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan otot dan fungsi dari sendi hip. Yang pertama yaitu otot ventral sendi panggul. Ada iliacus atau ilia psoas yang berorigo di 2/3 superior fossa iliaca, crista iliaca, ala osis sacri, ligamentum sacra iliacum anterius, dan berinsersio di trochanter minor femoris dan corpus femoris di inferiornya tendon musculi psoas major, yang berfungsi sebagai fleksi paha pada pangkal paha dan menstabilkan sendi panggul, bereaksi bersama-sama dengan M psoas major. Dan yang kedua itu ada psoas major yang berorigo processus transversus vertebra lumbals kedua sisi corpus vertebra T12 sampai L5 di center vertebra dan berinsersio di trochanter minor femoris. Berfungsi sebagai bereaksi di bagian superior bersama dengan M. iliacus, yakni fleksi lateral kolumna vertebra, digunakan untuk keseimbangan badan pada posisi duduk, bereaksi di bagian inferior dengan M. iliacus, yakni fleksi kolumna vertebra. Dan yang ketiga ada psoas minor yang berorigo di corpus vertebrae T12 dan L1. Berinsersio di fascia M. iliopsoas arcus iliopectineus yang berfungsi sebagai fleksi lateral kolumna vertebralis. Yang kedua ada otot dorsal sendi panggul, yaitu ada gluteus maximus yang berorigo pada ilium di posterior linea glutea posterior, permukaan dorsal sacrum dan os coxae ligamentum sacrotubersum, dan berinsersio di sebagian besar serat berakhir dalam tarcus iliotibialis yang berinsersi pada condylus lateralis tibia. Beberapa serat berinsersi pada tuberositas glutea femoris yang berfungsi sebagai ekstensi paha yang sedang fleksi, membantu rotasi lateral dan abduksi paha. Yang kedua ada gluteus medius, yaitu berorigo pada permukaan lateral ilium di antara linea glutea anterior dan posterior, dan berinsersio di permukaan lateral trochanter major femoris. Berfungsi sebagai abduksi dan rotasi medial paha pada menetapkan panggul pada tungkai yang berlawanan diangkat. Dan yang ketiga ada gluteus minimus yang berorigo di permukaan lateral ilium dan di antara linea glutea anterior inferior. Berinsersio di permukaan anterior trochanter major femoris. Berfungsi sebagai abduksi dan rotasi medial paha pada pangkal paha, menetapkan panggul pada tungkai ketika tungkai yang berlawanan diangkat. Dan yang keempat ada fascies latae, berorigo di spina iliaca anterior superior dan bagian anterior crista iliaca. Berinsersio di truncus iliotibialis yang melekat ke condylus lateralis tibia. Berfungsi sebagai abduksi, rotasi medial dan fleksi paha pada pangkal paha, membantu menjaga sendi lutut tetap terekstensi. Baik, yang ketiga itu ada otot medial sendi panggul. Yang pertama ada piri femoris yang berorigo di permukaan anterior segmen sakral 2 sampai 4, ligamentum sacrotubersum. Berinsersio di superior trochanter major femoris yang berfungsi sebagai rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, abduksi paha yang sedang fleksi pada pangkal paha. Yang kedua yaitu ada gemellus superior yang berorigo di permukaan terluar spina ischiadica, berinsersio di permukaan medial trochanter major femoris dan berfungsi sebagai rotasi lateral paha yang sedang ekstensi pada pangkal paha.
Dan yang ketiga yaitu ada gemellus inferior yang berorigo di tuber ischiadicum, berinsersio di permukaan medial trochanter majus femoris, dan berfungsi sebagai rotasi lateral paha yang sedang ekstensi pada pangkal paha. Dan yang keempat yaitu ada obturatorius externus yang berorigo di permukaan pelvis membrana obturatum dan tulang di sekitarnya, berinsersio di permukaan medial trochanter majus major femoris, berfungsi sebagai rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, abduksi paha yang sedang fleksi pada pangkal paha. Yang kelima yaitu ada obturatorius internus yang berorigo di permukaan pelvis membrana obturatum dan tulang di sekitarnya, berinsersio di permukaan medial trochanter major femoris, berfungsi sebagai rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, abduksi paha yang sedang fleksi pada pangkal paha. Dan yang terakhir yaitu ada quadratus femoris, berorigo di tepi lateral tuber ischiadicum, berinsersio di tuberculum quadratum pada crista intertrochanterica femoris, berfungsi sebagai rotasi lateral paha pada pangkal paha. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.